Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, juga tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan untuk para salikin atau para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber yang baru bergabung. Dan kalau memang subscriber baru ini seorang salikin, ya selamat ini untuk jadwal tambahan ya. Jadi selain di majelis Thoriqoh, juga kita belajar di online yang bisa kita putar, kita simak kapan saja, kita pelajari kapan saja, bisa setiap saat. Dan kalau misalkan para subscribernya ini yang baru ataupun yang lama belum tergabung di majelis Thoriqoh atau belum mendapatkan guru yang mursyid karena alasan misalkan jauh ataupun tidak ada, misalkan ya, kadang memang majelis Thoriqoh itu di tempat-tempat tertentu memang kadang-kadang tidak ada gitu, bahkan dalam satu kecamatan itu tidak ada majelis Thoriqoh satupun gitu. Nah, boleh bergabung silahkan DM di IG saya hikmah.neng.eva gitu ya, untuk konsultasi dan sharing lebih lanjut. Karena ada yang misalkan jauh terus tidak bisa ikut baiatan atau tidak bisa terlalu mengikuti 100% aturan di Thoriqoh kami, ada ini gitu, ada wirid-wirid tertentu yang bisa diikuti bagi yang tidak bisa mengikuti acara baiatan atau yang bergabung langsung di majelis taklim kami gitu ya. Jadi ada wirid khusus penggantinya gitu. Tapi kalau lebih bagus sih ya semua aturan diikuti gitu kan. Nah, kalau yang baru, yang misalkan belum punya guru yang mursyid, segera cari guru yang mursyid di sekitaran kita ya. Kalaupun misalkan masih belum menemukan, silahkan putar video konten YouTube ini dari tahun 2021. Jadi yang mulai dari spiritualitas umum, mulai dari tingkatan ahli ibadah, ahli wirid, sampai menjadi ahli zikir, sampai tazkiyatun nafs, sampai ke tasawuf, silahkan dipelajari. Karena ada gradasi ilmunya, ibaratnya tingkatan ilmunya gitu. Dengan kita itu tetap ketat syariat gitu, artinya yang wajib dan yang sunnah kita jalankan semua. Karena itulah sebagai Thoriqoh, sebagai jalan kita menuju Allah dengan cara beribadah, melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan kemarin tentang Al-Hikam ya, tentang zuhud. Dan kita sekarang lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam ke-49.
Zikir adalah jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kau meninggalkan zikir, mengingat Allah, hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Kelalaianmu dari zikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir disertai hadirnya hati. Dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat, yaitu hanya mengingat Allah ya maksudnya. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Saya ulangi ya, itu adalah Quran surat Ibrahim ayat 20. Jadi ini sekaligus dengan makna dari isi Al-Qur'an tersebut gitu ya. Dari ayat Al-Qur'an tersebut berikut maknanya. Jadi kalau misalkan lo kok di Quran surat Ibrahim enggak seperti ini, kok di sini rinciannya lengkap, karena ini adalah maknanya ya. Jadi tidak perlu misalkan wah gimana enggak usah. Jadi kita perlu kecerdasan spiritual karena Al-Qur'an kalau kita belajar tasawuf itu ya, jadi identik dengan fikroh dan ibroh, maka kita harus tafakur gitu. Jadi oh ini maknanya ke sini. Nah, makanya di Al-Hikam ini ibaratnya selain ayat lahir juga ayat batinnya itu disertakan, artinya ayat lahir bersama maknanya gitu ya. Jadi belajar cerdas secara spiritual, artinya kita mampu merenungi dan memikirkan dan juga mengambil pelajaran gitu, sehingga ayat Al-Qur'an ini kita maknai ternyata dalam juga gitu kan maknanya. Oh berarti ini maknanya memang kesini gitu, jadi mengerti. Jadi nggak langsung wah nggak sesuai nih, misalkan kan ada ya orang yang suka langsung logikanya itu membatasi jiwanya gitu. Nah jadi di sini belajar tafakur, belajar mengambil pelajaran, belajar menggali makna, sehingga kita itu tidak mudah menyesatkan sebuah ilmu yang mana ternyata logika kita yang belum nyampe gitu ya. Jadi belajar dewasa dalam beragama. Saya ulangi lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kau meninggalkan zikir atau mengingat Allah hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Kelalaianmu dari zikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir yang disertai hadirnya hati. Dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat. Berarti yang diingat hanya Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Nah, ini Quran surat Ibrahim ayat 20 ya. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Artinya jika kita mau berjuang, berzikir, kita mau terus mengistiqomahkan, Allah itu akan membukakan jalan dari zikir lalai menuju zikir kesadaran, dari zikir yang menuju kesadaran menuju zikir yang disertai hadirnya hati, dari zikir yang menuju hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan segala sesuatu yang diingat selain Allah. Artinya hanya Allah di dalam hati kita, setiap hembusan nafas kita dan juga setiap detakan jantung kita, insya Allah ya. Yang penting mau berjuang, dan itu bagi Allah tidak sukar, tidak sulit gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu ya, kutipan hikmah dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati menambahkan penjelasan. Biasakanlah selalu berzikir, karena zikir adalah jalan terdekat menuju Allah dan tanda wujud kekuasaannya.
Siapa yang diberi kesempatan berzikir, berarti ia telah diberi sebagian kekuasaannya. Oleh karena itu, janganlah tinggalkan zikir. Jangan kau tinggalkan zikir lantaran merasa tidak berkonsentrasi saat zikir akibat terlalu disibukkan dengan bisikan-bisikan setan dan hal-hal duniawi. Kelalaianmu untuk berzikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu saat berzikir. Karena meninggalkan zikir sama saja menjauhkan diri dari Allah, baik secara hati maupun lisan. Berbeda halnya dengan lalai saat berzikir. Meski hatimu jauh darinya, lisanmu tetap dekat dengannya. Oleh karena itu, kau tetap harus berzikir kepada Allah walaupun hatimu lalai saat berzikir. Semoga Allah menuntunmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran dan konsentrasi, dan zikir yang disertai kesadaran hati menuju zikir yang mengantarkan hati masuk ke hadirat ilahi, sehingga kau merasa melihatnya saat berzikir dan tidak lalai darinya. Dari zikir yang disertai kehadiran hati menuju zikir yang meniadakan segala hal selain Allah, termasuk zikir itu. Saat itulah Tuhannya akan menjadi lisan yang digunakannya untuk berbicara. Saat bergerak pun, tangan Tuhannya lah yang bergerak. Saat mendengar, Tuhannya lah yang menjadi pendengarannya. Mungkin kondisi seperti itu tampak tidak masuk di akal, tetapi itu benar-benar terjadi. Sebentar. Mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Mungkin kondisi seperti itu tampak tidak masuk akal, tetapi itu benar-benar terjadi. Kondisi seperti itu hanya bisa diketahui dan dirasakan oleh para salik. Sekalipun demikian, para ulama sepakat untuk mempercayai dan meyakininya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mendustakannya sehingga kau akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Astagfirullahaladzim ya. Dalam hikmah ini, Ibnu Athaillah juga melarang seorang murid untuk putus asa dan merasa tidak mungkin sampai pada makom semacam itu. Jadi optimis selalu ya. Maka dari itu, ia pun menyitir firman Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Quran surat Ibrahim ayat 20. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, seorang murid hanya wajib melaksanakan sebab-sebab, sedangkan hasilnya menjadi urusan Allah. Nah, jadi di sini bagi Allah tidaklah sukar, yang penting kita mau dan rajin berzikir. Jadi jangan karena misalkan kita merasa, oh ya saya sulit nih konsentrasi, ya udahlah nggak usah zikir. Misalkan kan kadang ada tuh godaan seperti itu ya di awal-awal atau di pertengahan kita menjadi salik. Awal-awal rajin, lama-lama kan setan pun tidak tinggal diam gitu. Semakin pohon tinggi ibaratnya tumbuh ya, semakin goncangan anginnya pun kencang gitu kan, sehingga mudah bergoyang. Tapi kalau akarnya kuat ya kita akan tetap istiqomah gitu. Dan bagi Allah itu tidaklah sukar, karena jika kita mampu berzikir secara istiqomah, maka kita itu artinya telah diberikan anugerah sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika kita istiqomah berzikir sampai kita secara syariat itu kita menjadi ihsan ya, seolah-olah merasa melihat Allah dan merasa diawasi Allah, sehingga mata hati kita hanya melihat Allah dan kita lupa segala sesuatu selainnya. Itu memang lupa gitu, artinya yang ada hanya Allah gitu. Maka dengan Allah kita berjalan, bersama Allah kita
bergerak, melangkah, mendengar, mengucap gitu kan, apapun artinya tidur meleknya, gerak langkahnya, ucapannya semuanya itu ya bisa dihitung sebagai ibadah gitu. Karena ibaratnya pendengarannya dia dengan Allah gitu, terus dengan Allah dia berbicara, dengan Allah dia bergerak, melangkah, menggenggam segala sesuatunya. Jadi itu ibaratnya ya harus memang harus sampai seperti itu gitu ya, sehingga apapun kondisi jiwa kita, kondisi keadaan kita, kalau sesuai detakan jantung terus berzikir ya itu berarti ucapannya juga dengan Allah ia berbicara, dengan Allah ia mendengar, dengan Allah ia bergerak dan melangkah. Coba kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, siapa yang mau menolak ilmu tasawuf ini gitu kan? Kalau kita sudah tahu ilmunya, tentu kita akan semakin semangat berjuang melawan hawa nafsu, kita riadoh, kita olah batin, kita sibuk hati dengan berzikir, sehingga hanya Allah lah bersama kita gitu. Sehingga apapun ibaratnya yang kita lakukan gitu, yang ibaratnya ucapan kita, walaupun misalkan ucapannya hanya sederhana, hanya seadanya gitu, tapi nilainya itu lebih baik dalam pandangan Allah gitu, daripada orang yang berbicara misalkan tentang kebaikan atau apapun tapi hatinya lalai dari mengingat Allah gitu. Tentu beda bobot bebetnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tanda-tanda matinya hati. Nah, kajian yang ke-50. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Tanda hidupnya hati ialah memancarnya cahaya ilahi dari hatimu meskipun kau belum mendapatkan cahaya itu karena tebalnya hijabmu. Kesedihanmu atas ketaatan yang terlewatkan dan penyesalanmu atas kesalahan yang telah kau lakukan, atau kebahagiaanmu atas amal-amal baikmu dan kesedihanmu atas amal-amal burukmu, membuktikan bahwa kau termasuk ahli irodah, orang yang dikehendaki dan dicintai Allah. Oleh karena itu, giatlah dalam beramal soleh dan jangan malas. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita misalkan taruhlah telat sholat subuh atau telat sholat duhur karena ketiduran yang kebluk gitu ya, maksudnya yang tidur yang kayak bangke gitu, maksudnya tidurnya itu bener-bener gak punya pendengaran adan gitu, maksudnya adan tuh sampai gak denger, sampai telat misalkan, terus kita bangun tidak ada perasaan menyesal gitu. Nah berarti itu kan hatinya ibaratnya tuh ya hatinya gelap, seolah-olah mati gitu, karena tidak punya rasa penyesalan. Tapi beda halnya kalau kita misalkan terlambat sholat apapun ya, ini contoh gitu, terus misalkan taruhlah sholat subuh, terus kita bangun ternyata sudah 5:30 atau jam 6, yang mana sudah lewat waktunya misalkan, terus kita ada rasa sedih dan menyesal, terus begitu bangun, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah kok sampai kelewat gitu, ya Allah menyesal banget gitu kan. Terus kita banyak istighfar sambil jalan wudhu, terus kita laksanakan sholat gitu, walaupun udah jam 6 misalkan di qodho. Tapi perasaan menyesal itu dengan orang yang tidak menyesal itu tentu beda nilainya dalam pandangan Allah, sehingga orang yang menyesal itu dikatakan sebagai ahli irodah, berarti orang-orang yang dikehendaki dan cintai Allah, dengan syarat ini adalah orang salik ya, orang salik gitu, yang sudah memahami ilmunya gitu. Karena memang ya yang orang yang belajar tasawuf yaitu orang salik gitu. Tapi bisa jadi walaupun orang awam tapi memiliki perasaan seperti ini, biasanya itu cikal bakal orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah gitu ya. Jadi intinya mah apapun tergantung kondisi hati kita itu, kepada amal ibadah itu bagaimana gitu, tanggung jawabnya kepada Allah gitu. Apakah ada perasaan menyesal terus misalkan malah ibaratnya
aman-aman aja gitu tanpa rasa menyesal gitu ya. Itulah tingkatan batin seseorang tuh bisa dilihat. Jadi hanya dirinya yang bisa merasakannya, walaupun orang lain gak melihat kan hati kita yang tahu. Jadi ada di tingkatan mana ketika kita terlambat menghadap kepada Allah, perasaan aman-aman saja ataukah perasaan menyesal dan kita mau melakukan perubahan sehingga tidak terlambat lagi. Nah berarti itulah orang-orang yang dicintai Allah atau orang-orang ahli irodah yang dikehendaki Allah atau yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan semoga bisa difahami ya, dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukran jazilan.